Melanjutkan kesuksesan versi pertamanya yang dirilis pada tahun 2016, kini KYT Kyoto Ranger 2.0 hadir dengan fitur-fitur yang esensial untuk menunjang kenyamanan berkendara. Dia sekarang ada fitur Intercom Ready, ada wearable glasses dan juga beberapa fitur lainnya. Ntar kita lihat detailnya seperti apa. Dan sedikit ngomongin soal DNA dari Kyoto itu sendiri. Kalau gue sendiri mengenal DNA Kyoto itu mempunyai field fitment yang layaknya helm premium, tapi budgetnya sangat bersahabat di kantong. Itu yang gue kenal dari tahun 2016, dari Kyoto Gen pertama ke Kyoto R. Dan apakah Kyoto Ranger ini bakal punya fitment yang sama seperti Kyoto yang pertama atau bahkan lebih nyaman? Ntar kita bahas detailnya di video kali ini, jadi pastikan kalian menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Ya, sekarang kita bakal ngebahas helm KYT Kyoto Ranger 2.0. Udah banyak yang nanyain, udah banyak yang request setelah gue sempat posting di story kemarin. Cuman sekarang sebelum kita ngebahas lebih jauh soal detailnya, gue mau ngasih beberapa info. Pertama, kalau misalnya kalian membutuhkan atau lagi cari helm kayak KYT, INK, MDS, dan sebagainya macamnya, yang satu grup di situ, kalian bisa visit ke websitenya bandunghelmetgallery.com. Di situ ada beberapa penawaran terbaik buat harga-harganya dan juga ada free balaklava kalau misalnya masih berlaku untuk promonya. Dan untuk daerah Bandung bisa langsung datang aja ke Bandung Helmet Gallery di Jalan Pungkur. Oke, sekarang kita masuk ke konten videonya ngebahas soal KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Well, dan sebenarnya gue masih cukup excited ngebahas Kyoto Ranger ini karena seperti yang kita tahu Kyoto itu sudah kayak kacang goreng di jalanan, banyak banget yang pakai di jalanan sejak tahun 2016 dan bahkan sampai ada komunitasnya kayak Kyoto Lovers. Jadi mungkin ini kabar baik buat Kyoto Lovers karena akhirnya setelah 9 tahun Kyoto menghadirkan versi terbarunya dengan bentuk yang berbeda dan juga dengan fitur-fitur tambahan yang cukup menarik menurut gue ya. Nah, sekarang kita bahas soal desainnya dulu. Ngebahas soal desainnya, ini sebenarnya DNA-nya masih tetap mempertahankan KYT Kyoto yang versi pertama, tapi hanya sedikit aja gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang versi pertama, yang dipertahankan itu bagian area topnya di sini atau area atasnya, dan di bagian intake ventilasinya masih dipertahankan, tapi sisanya ini berubah total sih gitu. Mulai dari visor, dari area belakang, dari spoiler ini berubah total karena yang versi pertama tidak ada spoiler gitu ya. Bahkan outlet ventilation pun di sini berubah gitu. Dan ngomongin soal overall desainnya, ini beneran desainnya tuh compact design, simple dan juga sporty. Jadi ini nggak macem-macem gitu. Apalagi kalau misalnya kalian beli yang versi warna solid dan juga spoiler warna solid juga, kayak warna putih atau warna-warna yang pastel itu satu warna body, itu kesannya kayak lebih compact lagi karena nggak kesannya tidak seperti memasang spoiler yang add-on karena dia seperti menyatu karena warnanya sama dengan warna bodinya. Itu lebih oke lagi menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh yang lebih banyak nuansanya, banyak dimensinya, ini bisa jadi pilihan dengan menggunakan spoiler yang warnanya itu smoke seperti ini, berbeda dengan warna body shell-nya gitu. Dan ini juga cukup menarik buat gue karena spoiler juga di sini cukup minimalis. Dan untuk streamnya sendiri, seperti yang gue bilang ini compact banget. Kalau misalnya lihat di bagian atasnya di sini untuk bagian intake ventilation ada lekukan di sini yang menyatu dari ke kanan, menukik ke belakang sedikit, dan sekarang bagian outletnya mulai dari intake tuh kayak ada garis streamline masuk ke area outlet ventilationnya yang baru di sini. Ini seperti kayak 3D outlet ventilation, bentukannya oke, sporty di sini dan ada kisi-kisinya juga untuk kisi-kisi outletnya. Dan di area belakang ini tetap nuansanya tetap rounded tapi sporty, ini yang susah ditemuin. Rounded tapi tetap kelihatan sporty, nggak kelihatan retro gitu ya, dan terlihat compact. Ini tetap rounded, oval gitu ya, dan lekukan juga minimalis, dipaduin dengan spoiler yang cukup minimalis juga di sini, nggak berlebihan untuk spoiler di sini. Di balik spoilernya ada kisi-kisi juga untuk mengeluarkan hawa panas atau outlet ventilation. Lalu di bagian rubber area belakang jauh pun di sini berubah. Ini kesannya lebih aero lagi untuk area belakangnya di sini, karena bentuknya enggak flat, enggak rata. Di sini ada rubber yang kisi-kisinya atau bentukannya cukup enggak sampai agresif, cuman beneran ngasih aksen yang menarik di sini untuk area belakangnya di sini gitu. Oke ya. Dan ya itu desainnya sebenarnya sesimpel itu, sekompak itu dan tetap menarik buat KYT Kyoto ini gitu ya. Selain desainnya karena emang masih ada beberapa value lain yang kenapa Kyoto ini banyak banget ditanya oleh kalian di kolom komentar. Dan ngebahas beberapa detail di area eksteriornya, ini kalau misalnya kita ngeliat detail bagian kancingnya di samping sini, ini juga dipikirkan karena ada emboss KYT di sini gitu ya, jadi rapih banget. Lalu untuk brandingannya sendiri, ini simple dan proporsinya
proporsinya pas banget buat gue dari dulu untuk KYT. Untuk bagian depan dia menggunakan logo oval dengan aksen warna merah di sini yang sedikit jadinya stand out. Untuk aksen logonya tuh di warna Gorilla Grey sini, Gorilla Grey gloss yang ini gue pakai. Dan untuk area belakang ada KYT kecil dengan oval warna putih backgroundnya dan juga ada tulisan Kyoto Ranger 2.0. Jadi simple banget untuk branding dari si KYT Kyoto Ranger 2.0 ini gitu ya. Bagian kiri kanannya dia polos. Lalu untuk sertifikasinya dia sudah terhomologasi SNI dan juga DOT dengan ya ukurannya masih tetap besar untuk DOT-nya di sini. Untuk tulisan homologasi DOT-nya di SNI-nya sebelah kiri. Dan ngebahas soal visornya sekarang nih, visornya pun berbeda dengan yang visor sebelumnya. Untuk visornya sekarang menggunakan visor light smoke di sini. Jadi dia tingkat kegelapannya ini masih sekitar 40%, jadi nggak terlalu gelap. Dia emang light smoke gitu kan ya, bukan dark smoke. Jadi ini cukup enak dipakai siang ataupun malam. Itu pertama, soal intensitas kegelapannya berubah di light smoke, oke. Dan itu poin positif dari gue untuk light smoke-nya, tidak menggunakan clear lagi. Dan untuk bentuknya sendiri dia berubah sekarang. Di atasnya masih kayak seperti yang lama kesannya gitu ya, tapi bagian bawahnya sini ngasih kesan dinamis lagi untuk area bawah si visornya. Dia ada semacam deflektor lagi di sini untuk memecah angin, untuk menghalangi air hujan masuk ke dalam gitu ya. Ini cukup berguna dan juga bisa sebagai pegangan waktu kita naik turunin si visornya di sini gitu. Itu jadi bentuknya berubah untuk si visornya sendiri. Lalu ada stopper visor juga sebelah kiri dan juga kiri kanan sih kalau stopper visor ya. Dan ada visor lock di sebelah kiri untuk Kyoto Ranger 2.0 ini. Jadi ada visor lock juga. Jadi hampir lengkap, hanya tidak ada pushpin aja untuk di Kyoto Ranger 2.0 ini gitu ya. Jadi itu untuk bagian visornya. Dan untuk material sendiri ini menggunakan polikarbonat sih, dan emang ya kita tahu sendiri lah, mungkin banyak teman-teman juga yang tahu soal kualitas dari visornya. Emang tebal dari Kyoto itu, dan ini masih tetap tebal, masih rasa solid. Dan waktu gue pakai kemarin di jalan, visibilitasnya juga masih clean banget. Visibilitasnya oke banget untuk visor di sini gitu ya. Ntar kita coba di bagian fitment gue jelasin lagi untuk visibilitas dari si visor KYT Kyoto Ranger 2.0 ini gitu. Oke, dan untuk record systemnya ini masih menggunakan record system yang lama sepertinya, dengan ada finishing carbon looks, kesannya kayak karbon tapi bukan bahan karbon ya. Tetap menggunakan bahan ABS di sini, dan ini recordnya masih menggunakan yang lama dan ada steppingnya. Seperti biasa, ini ada steppingnya. Ini bagian paling atas, kita turunin 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 stepping gitu. Dan emang dari step dari menutup sampai ke kebuka gitu ya, beberapa sampai 3 step tuh ini masih ringan. Tapi untuk step yang terakhir ini sedikit butuh effort buat ngunci si visornya biar nggak turun-turun lagi gitu, biar awet lah. Nah itu paling terakhir, itu paling berat untuk stepping leveling dari si record sistemnya gitu. Oke, jadi itu untuk bagian visornya keseluruhannya. Dan untuk materialnya sendiri, untuk material dari KYT Kyoto Ranger 2.0 ini masih menggunakan atau sama yang seperti sebelumnya, menggunakan EDT Resin Injection atau Advanced Thermoplastic Resin Injection, khasnya teknologi dari si KYT. Masih berbahan termoplastik, cuman dengan berbagai macam teknologi mungkin ya, makanya disebutnya EDT Resin Injection, itu teknologinya si pihak KYT. Menjadikan termoplastik di sini dia lebih solid. Emang ya kayaknya nggak perlu gue jelasin, kayaknya kalian juga bisa ngerasain gimana rasanya waktu megang helm-helm KYT di range harga 400 ribuan ke atas gitu ya. Untuk bagian termoplastiknya emang terasa solid banget untuk materialnya tersebut gitu. Dan ya tadi juga sempat gue bahas soal homologasinya, dia sudah SNI dan juga DOT untuk sertifikasi dari si helmnya atau homologasinya. Nah sekarang kita coba timbang bobot dari si helm KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Bentar. Oke, kita timbang dulu sekarang. Oke, jadi bobotnya 1340 gram untuk sebuah open face single visor. Itu merupakan hal yang sangat wajar dengan material yang cukup solid, visornya tebal, termoplastik juga solid banget di sini untuk bobotnya, untuk ketebalannya gitu ya. Dan ini bobotnya hanya 1340 gram aja. Jadi itu oke untuk bobot dari KYT Kyoto Ranger 2.0 ini gitu. Jadi itu untuk bagian eksternalnya sudah selesai. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal desain, masih banyak pendapat karena banyak perbedaan selera. Sekarang kita masuk ke segmen interiornya.
Oke, di bagian interior, ini KYT Kyoto Ranger menghadirkan fitur baru di tahun sekarang, berbeda dengan fitur sebelumnya. Sekarang sudah ada wearable glasses, ada tag di sini. Ada tag wearable glasses yang berwarna merah, ini tag wearable glasses, dan juga sudah ada slot untuk speaker intercom. Ntar kita lihat detailnya. Jadi itu dua fitur utama di bagian interior. Bukan dua fitur utama, tapi ada lagi yang berbeda di bagian interior. Ternyata untuk bagian interior dia banyak perubahan selain dua fitur tersebut ya. Sekarang chickpadnya pun berubah. Di sini menggunakan material yang lebih oke. Untuk material si chickpadnya ini enak banget untuk material chickpad dari si Kyoto Ranger di sini. Untuk si fabriknya, tapi untuk bagian atasnya ini punya material yang berbeda dengan bagian chickpadnya gitu. Ini berbeda. Dan sebelum lebih lanjut, kita lihat lock system dulu. Lock systemnya menggunakan Micromatic Retention System. Di sini dengan detail cukup baik, ada tulisan KYT embossnya gitu ya, ada tulisan pull juga. Kita tarik. Untuk bagian yang bergiginya menggunakan bahan ABS, resin injection di sini. Tapi ini solid resin injectionnya. Dan juga menggunakan bahan iron di bagian kunciannya sebelah kiri gitu. Dan untuk bagian chin strapnya pun menggunakan bahan yang sama dengan si bagian chickpadnya. Ini bagian yang menarik yang bakal dibahas kali ini soal chickpadnya. Jadi untuk chickpadnya sendiri di sini dia menggunakan material hydrocool yang teknologinya diambil dari versi top tiernya helm KYT atau helm balapnya gitu. Jadi helm balapnya kainnya teknologinya disematkan di helm KYT Kyoto Ranger ini yang punya harga di bawah Rp500.000. Jadi itu cukup menarik. Dan paddingnya pun ini padding si busanya ini mirip juga. Ini mirip dengan helm KYT, bukan KYT, Suomi TT aja tuh gue pakai. Daily itu sering gue pakai juga untuk Suomi tersebut. Ini feelingnya sama. Jadi dia menggunakan, let's say dia menggunakan material padding chickpad yang premium di sini untuk KYT Kyoto Ranger 2.0 di sini. Itu yang menjadikan value lebih di bagian interior untuk KYT Kyoto Ranger gitu. Jadi value-nya oke. Dia menyematkan hal tersebut gitu ya. Dan selain itu di bagian bawahnya di sini dia terdapat reflektif material di sini yang bisa memantulkan cahaya waktu kena sinar lampu di sini gitu ya. Jadi di sini jadi aksennya lebih sport untuk area bawah. Dia warnanya kayak warna abu biru gitu karena bluish gitu untuk warna si hydrocool di sini. Untuk hydrocool material chickpadnya, lalu aksennya ada warna ada kulit sintetis dan juga reflektif patch. Untuk bagian belakang di sini juga ini solid banget, yang bagian ininya kayaknya enak banget pegangnya gitu ya, dan menyatu dengan area rubber yang barunya di sini gitu. Jadi itu untuk terlihatnya. Dan untuk bagian chickpad ini masih kesannya seperti menggunakan versi KYT yang sebelumnya juga untuk materialnya gitu ya. Kalau misalnya gue pegang di sini gitu ya, warnanya dia kayak warna biru tua, lebih ke gelap gitu ya, dengan aksen warna merah untuk di bagian si chickpadnya, bagian si crown padnya. Ada label KYT, sizingnya, ada emboss KYT juga. Ada lubang-lubang kisi-kisi juga untuk udara gitu. Oke ya. Oke. Dan misalnya kalau melihat bagian kiri kanan di sini, samping kiri kanannya ini seperti yang Kyoto R di cover menggunakan cover ABS juga di sini. Jadi lebih rapi untuk menutup si IPS di bagian pipinya. Jadi ini good point juga karena sudah punya IPS di bagian pipi untuk KYT Kyoto Ranger 2.0 ini gitu. Oke, dan ada sedikit yang kelewat, dia juga tetap masih ada cantolan ring di chin strapnya buat menyimpan helmnya. Tapi satu lagi yang kelewat, dia tidak ada anti theft system di KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Ada berbagai macam alasan kenapa ini dihilangin. Pertama, gue dengar dia juga untuk diekspor ke luar negeri, jadi dia tidak membutuhkan untuk anti theft system. Dan gue pribadi sebenarnya dari dulu bukan pengguna anti theft system secara pribadi ya gitu. Bukan melihat kebutuhan dari orang-orang, cuman kalau misalnya gue pribadi gue tidak menggunakan hal tersebut. Selainnya emang gue nggak pakai gitu, jarang dipakai juga, atau mungkin motornya yang ada behel mungkin gitu ya buat nguncinya. Tapi gue tuh prefer tidak pakai itu karena dia mengurangi suara jadinya kalau misalnya nggak ada lubang di bagian kirinya. Pertama itu lebih kedap juga. Lalu untuk secara keamanannya, dia redamannya bakal lebih baik karena tidak ada lubang yang muncul besar di bagian kiri. Jadi redaman shellnya bakal lebih baik karena tidak ada lubang anti-theft system di bagian kirinya. Itu buat gue pribadi gitu ya. Tapi ya bisa sesuai dengan kebutuhan kalian lah. Kalau misalnya kalian masih membutuhkan, masih ada opsi KYT yang lainnya. Cuman fiturnya berbeda dengan KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Oke, sekarang kita lepas bagian padding-paddingnya.
Oke, jadi untuk IPS-nya sendiri, kita bahas IPS-nya dulu. Dia berwarna gelap di sini. Dia berwarna gelap, tapi ini di repaint karena kalau ngelihat material dasarnya dia menggunakan IPS yang berwarna putih. Cuman ini rapi untuk si channeling sistemnya ada, kanal-kanalnya untuk jalur udara tuh ada, lubangnya banyak. Ternyata lubangnya ada di bagian depan 1, 2, bagian tengah ada 4, total 6, bagian belakang ada 3, jadi total ada 9 lubang untuk sirkulasi udara dari si helm KYT Kyoto Ranger di sini. Jadi ini IPS-nya oke, rapih di sini untuk yang Kyoto Ranger. Ada padding juga tambahan untuk bagian forehead-nya di sini. Ada padding tambahan dan ada IPS bagian pipi juga, dan kita ngelihat bagian intercom ready-nya di sini, bagian chin guard-nya sini, pelindung bagian pipi. Dia di cover menggunakan cover plastik ABS, menggunakan bahan resin, jadi lebih rapih lagi di sini. Dan untuk slot speakernya juga dibikin rapi, slot speaker intercomnya. Dia seperti yang kayak TTR Jet, jadi nggak cuma lubang doang, tapi dikasih juga seperti kunciannya. Kita coba lepas. Nah, dia dikasih kuncian seperti ini. Ini good point sih buat gue kepake, jadi gue nggak perlu pakai velcro lagi, tinggal ditutup pakai ini, speakernya di TTR Jet. Jadi rapih banget di situ kesannya untuk slot speaker dari helm TTR Jet ataupun si KYT Kyoto Ranger di sini gitu ya. Ini rapi banget, lubangnya cukup dalam juga untuk lubang speaker. Jadi ini good point sih, menggunakan teknologi yang sama dengan versi yang lebih tingginya gitu ya, untuk speaker intercomnya di sini. Oke, good point. Ada velcro dan 2 kuncian di sini. Cukup menarik untuk KYT Kyoto Ranger sini untuk detail bagian IPS. Kita lihat bagian padding-paddingnya. Jadi ini padding mahalnya nih, yang sama dengan Suomi ataupun KYT top tier-nya di sini. Ini paddingnya, warnanya kayak bluish gini, mudah-mudahan bisa terbayangkan ya oleh kalian. Ada wearable glasses, jadi di sini lekukannya dia lebih tipis untuk area atasnya, buat frame kacamata. Ada cover juga untuk speakernya di sini, biar nggak langsung nempel ke telinga atau ke cover lah gitu ya. Ada covernya juga berlubang, ada 5 buah lubang, dan kunciannya 2 snap button dan juga 1 velcro bagian atas. Dan buat teman-teman pengguna KYT yang lama gitu, KYT Kyoto yang lama, pasti punya penyakit soal cheek pad-nya di sini bagian belakang suka lepas atau kita lepas helm. Jadi kuncian belakangnya itu nggak ngunci untuk di Kyoto yang lama ya. Mudah-mudahan nih KYT ini tidak terjadi. Kalau gue udah pakai seminggu ke belakang, seminggu gue pakai setiap hari waktu gue lepas helm, gue masih merhatiin itu belum terjadi dan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya. Jadi waktu gue buka helmnya, ini masih ngunci belakangnya karena buat yang gen pertama itu lepas kan untuk bagian cheek pad. Tapi di helm ini alhamdulillah normal untuk bagian belakang ya. Mudah-mudahan bakal terus seperti itu, tidak ada kendala untuk bagian cheek padnya. Dan ini enak banget density-nya, enak banget, beda dengan density dari si crown head-nya di sini, crown pad-nya. Oke, dan ngebahas soal crown pad-nya, kunciannya menggunakan 2 snap button bagian belakang, dan bagian atasnya dia kunciannya masih seperti yang versi lama, kunciannya di selip-selipin. Oke, juga ada selipan kunci juga di kiri kanannya gitu untuk dimasukin lagi, diselipin lagi. Dan untuk bagian atasnya ini di cover pakai mesh warna merah juga gitu ya. Ya terserah kalian mau dilepas atau enggak buat memperlancar sirkulasi udara. Di sini kan ini dijahit sih, harus digunting atau dilepas. Oke, dan ini bahannya sedikit berbeda. Kalau ini kan hydrocool nih, ini kayak serat-serat microfiber gitu. Untuk yang cheek pad-nya, ini nyaman banget di yang menyentuh kepala kita, menyentuh kulit kita. Karena ini kan tidak menyentuh kulit secara langsung karena ada rambut gitu ya. So, ini kerasa banget, makanya dibikin lebih premium untuk bagian cheek pad. Untuk bagian atas di sini dia masih berbahan yang kayak sweat gitu loh, kayak sweat, kayak sweater, kayak dalaman sweater. Jadi dia yang halus gitu untuk material atasnya di sini, material si crown pad-nya. Oke, linernya warna merah. Jadi itu detail dari si interior KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Sekarang kita bakal pasang lagi padding-paddingnya buat gue jelasin gimana fitment dari si Kyoto Ranger 2.0 ini. Oke, sudah terpasang kembali untuk padding-paddingnya, dan untuk informasi ini helmnya size M dan lingkar kepala gue tuh 56 cm. Dan buat teman-teman yang udah biasa nonton Shinobi pasti kalian tahu lingkar kepala gue tuh 56 dan biasanya pakai size S. Cuman kali ini gue ngambil yang size M. Pertama karena emang adanya size M di awal ini.
Dan yang kedua, consider rambut gue udah mulai tumbuh lumayan gondrong di sini ya. Jadi gue coba size M buat ngejelasin juga enaknya lebih universal karena size S itu jarang banget yang pakai. Tapi kalau size M kemungkinan lebih banyak yang menggunakan itu. Jadi lebih relate untuk teman-teman semua soal sizingnya. Kita bakal coba si helmnya. Oke, bismillah. Oke, pertama soal bobotnya deh, karena kita tadi ngebahas soal bobotnya yang 1340 gram. Waktu gua pakai seperti ini dengan visor terbuka, ini bobotnya rasanya lebih ringan, nggak ada berat di titik-titik tertentu gitu ya, di bagian depan, belakang, kiri kanan. Ini rasanya center untuk bobotnya, center of gravity-nya oke. Kemungkinan karena kuncian cheek pad-nya ini enak banget, kuncian cheek pad-nya. Pols ini kuncian cheek pad-nya, jadi itu yang bisa gue jelasin di awal ini. Kuncian cheek pad-nya beneran kerasa dari si KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Wah. Dan ya, seperti gue bilang di awal juga tadi, kalau fitment Kyoto itu emang rasanya feels-nya kayak premium gitu ya. Dia nguncinya bagian crown pad, bagian cheek pad dulu tuh enak banget, rasanya kayak premium. Dan di helm ini dia beneran kayak upgrade value fitmentnya, kerasa banget, terutama bagian cheek pad ini oke deh. Dan kalau misalnya ngeliat ukuran chin guard sebenarnya kan masih sama dengan yang lama ya, maksudnya ukurannya masih tetap depannya maju segitu gitu ya. Cuman dengan cheek pad ini yang mungkin lebih tebal paddingnya, density-nya lebih padat gitu ya. Untuk cheek padnya gue ngerasa kayak lebih maju aja gitu, lebih cover ke depan untuk area cheek padnya. Wah, ini impresif sih untuk cheek padnya, oke. Value cheek padnya oke banget di sini. Dan untuk crown headnya rasanya masih sama dengan yang lama. Untuk bagian crown padnya dia lebih ke rounded head shape-nya, sedikit intermediate, cuman gue ngerasa dia lebih ke rounded, lebih umum untuk bentuk kepala di Asia untuk rounded itu. Oke sih, kuncinya enak. Dan buat gue yang punya lingkar kepala 56 cm, sebenarnya ada gap sedikit gitu di sini. Itu bagian front padnya ada gap sedikit, cuman kuncinya bisa tetap enak. Kayaknya gue perlu pakai inner cap aja lagi untuk sizingnya di sini. Kalau bisa pakai S, ini pasti fitmentnya true size banget. Kalau bisa pakai size S buat kepala gue ya. Jadi untuk fitmentnya bisa menghadirkan dua opsi buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang suka tight fit pas bagian crown padnya, itu bisa pakai size yang sesuai dengan lingkar kepala kalian, tapi cheek padnya bakal lebih mengunci banget. Ini bakal mengunci banget untuk bagian cheek padnya kalau menggunakan yang size-nya sesuai. Karena gue pun di sini menggunakan size M yang notabene-nya lebih gede gitu ya, harusnya ke size S. Ini nguncinya enak untuk cheek padnya. Kalau pakai size S dia pasti lebih mengunci lagi, lebih nge-grip lagi untuk bagian cheek padnya. Dan juga bagian crown padnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai true size sesuai dengan lingkar kepala kalian, ini pasti kuncinya beneran tight banget gitu. Dan itu sesuai dengan selera kalian. Cuma kalau misalnya kalian ngerasa gue nggak mau yang, misalnya kalian bilang nggak mau yang kuncinya ngetat banget, kalian bisa upsize aja. Kalau misalnya lingkar kepalanya sedikit kegedean, bisa pakai balaclava ataupun inner cap. Itu saran dari gue sih. Jadi punya dua opsi di sini. Itu untuk head shape-nya, untuk fitmentnya. Dan untuk bagian belakangnya di sini cukup leluasa. Kalau misalnya kita melihat ke atas, emang ini kena ke bagian leher kita, cuma nggak ngeganggu sih, masih aman banget. Dan untuk ruang telinganya ini masih luas, tidak menempel, karena ditambah juga ada slot seperti intercom, jadi lebih aman waktu kalian pakai intercom di sini nantinya. Oke, dan ini fitur terbarunya soal wearable glasses. Kita bakal coba pakai kacamata. Kita pertama pakai sunglasses dulu. Ini aman banget. Ini juga jadi keluhan teman-teman yang pengguna Kyoto versi pertama. Dia tuh mengganjal kalau misalnya pakai kacamata. Tapi dengan adanya wearable glasses yang versi kedua ini, 2.0 ini beneran game changer buat para Kyoto lover sih. Karena kacamata aman banget di sini, leluasa banget. Oke, dan kalau misalnya kalian perlu membayangkan pakai kacamata biasa di sini, ya seperti ini, aman banget untuk kacamatanya. Oke, karena leluasa untuk bagian paddingnya. Ke belakang pun dia nggak ada mentok-mentoknya sih, ini masih aman. Untuk kacamata jadi oke ya. Untuk kacamata aman, untuk kuncian chin strap juga aman, ukurannya
cukup panjang, bisa di adjust. Oke. Dan untuk visornya, oke, ini visornya light smoke, ini masih terang banget untuk sebuah light smoke gitu ya, dipakai di malam hari masih aman. Dia ukurannya pas, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga untuk ukuran si visornya, tingginya dan jaraknya emang dia tipikal yang kayak helm rounded gitu ya, jadi dia cukup berjarak 4 jari untuk bagian depan di sini. Dan untuk visibilitasnya clear banget, apalagi di siang hari gitu ya, ini clean banget untuk si visornya. Dan untuk wide angle-nya di sini kita bisa melihat kalau misalnya kita ngelirik ke kiri gitu ya. Kalau bisa kita ngelirik ke kiri, kita bisa melihat bagian ciketnya sedikit, tadi lebih maju ke depan. Bisa lihat ke atas, ini masih aman banget, tidak terlihat apapun. Jadi visibilitasnya buat sebuah open face ini luas banget gitu. Oke ya. Dan untuk kedepannya, helm ini punya kedepan yang cukup baik juga. Waktu gue pakai di jalan, kemarin belum sempat yang kencang-kencang banget bawanya, masih sekitar di kotaan 50 km per jam, itu nggak ada gangguan siulan suara buat gue. Cuman ntar kita coba tes lagi lebih lama lagi untuk helm ini. Kedepannya oke, di tooth visor seperti ini berubah nuansanya, nuansa ambience-nya langsung berubah, lebih kedap lagi waktu kita tutup si visornya. Oke, ada visor lock. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan fitment dari si KYT Kyoto Ranger 2.0 ini. Sekarang kita coba lihat oleh kalian gimana fitmentnya untuk KYT Kyoto Ranger di sini. Ini bagian kirinya, dan ini bagian area belakang. Belakangnya yang berubah sih. Bagian belakang samping tuh kerasa berubahnya gitu ya. Ini bagian samping sebelah kanan, dan ini bagian uppernya. Oke, jadi bentukannya, desainnya beneran compact, simple, jadi kesannya kayak dewasa gitu sih. Jadi untuk KYT Kyoto Ranger 2.0 ini dibanderol dengan harga start dari 445, ya let's say Rp450.000 sampai ke Rp470.000. Mungkin bakal berbeda-beda sesuai dengan daerah, domisili dan segala macamnya gitu ya. Dan untuk harga tersebut itu harga yang cukup kompetitif untuk sebuah open face single visor kali ini di era sekarang gitu ya, karena umumnya di harga segituan, dan kini hadir dari KYT Kyoto yang udah punya udah punya nama lah dari 9 tahun ke belakang. Kini hadir lagi dengan fitur-fitur terbarunya 2.0. Jadi cukup menarik dengan brand yang juga brand yang cukup oke, bukan cukup lagi sih, cuman emang udah ternama gitu ya dari KYT, jadi masih dalam radar aman, brand yang pasti gitu. Sekarang hadirnya dari open face brand KYT dengan harga di bawah Rp500.000. Jadi menarik untuk dipertimbangkan, apalagi buat teman-teman yang suka dengan fitment yang feelsnya tuh kerasanya lebih premium gitu ya, dan nguncinya firm, enak gitu ya. Ini bisa jadi opsi sih buat kalian untuk KYT Kyoto Ranger 2.0 di sini gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah untuk teman-teman yang menggunakan Kyoto versi Gen 1 ataupun Kyoto R perlu upgrade? Menurut gue sih perlu upgrade ya, karena Kyoto Ranger 2.0 ini hadir dengan fitur-fitur esensial seperti gue bilang tadi. Ada intercom ready, wearable glasses, paddingnya kerasa berubah banget untuk padding chickpadnya. Di luar soal bentuknya, itu fitur-fitur yang beneran layak buat dipertimbangkan upgrade dari Kyoto versi pertama ke Kyoto versi 2.0 ini. Jadi kalau misalnya ngomongin soal desainnya, itu selera masing-masing gitu. Oke, dan kalau misalnya paddingnya ditambahin sampai ke area crown pad, itu pasti lebih jos lagi sih, lebih mantap lagi kalau misalnya crown padnya pakai bahan yang sama dengan bahan di chickpadnya. Ya pasti mungkin harganya lebih mahal, cuman nggak nanggung, itu pasti top banget sih kalau menurut gue sih ya, karena itu bakal yang kerasa, bakal yang ngunci ke kita, bakal yang kerasa langsung, bakal yang kita rasakan setelah perjalanan tuh bagian crown pad juga bagian chickpad, jadi itu bakal jadi poin plus sih kalau misalnya berubah juga area crown padnya ya, tapi minusnya harganya pasti lebih mahal. Oke, sekian review dari gue untuk KYT Kyoto Ranger 2.0 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika berkenan boleh di like, boleh subscribe channel Acuan Hobi ini, dan mudah-mudahan ini dengan bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa bermanfaat juga dan bisa menghibur untuk video-video dari Acuan Hobi di YouTube ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.